bakalan ngobrol santai tapi berbobot tentang sejarah Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama aku Alia dan teman aku Riza. Oke, kita bakalan nemenin kalian untuk menyelami salah satu babak penting dalam sejarah politik Indonesia, yaitu era demokrasi liberal. Sebelum kita masuk, pasti kalian semua tuh masih belum paham, belum ngerti apa itu demokrasi liberal. Boleh minta tolong dong, Za, jelasin pengertian apa sih demokrasi liberal itu? Jelasin ya, jadi demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan perlindungan hak-hak individu serta supremasi hukum. Jadi dalam sistem ini kebebasan sipil seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama, serta hak individu, hak asasi manusia itu tuh dijamin oleh konstitusi atau undang-undang. Nah, gimana nih guys, sudah jelas belum? Sekarang aku mau tanya dong, mungkin teman-teman di rumah juga penasaran ya. Jadi ciri-ciri umum dari demokrasi liberal itu apa sih? Oke, aku bakal jelasin ciri-ciri umum dari demokrasi liberal. Yang pertama, ada pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemimpin dipilih melalui pemilu yang transparan dan kompetitif. Yang kedua, kedaulatan rakyat. Pemerintahan didasarkan pada kehendak rakyat melalui perwakilan yang dipilih. Yang ketiga, ada pembagian kekuasaan. Kekuasaan dibagi antaranya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang keempat, ada supremasi hukum. Semua warga negara termasuk pemerintah tunduk pada hukum yang berlaku. Yang kelima, ada HAM. Kebebasan individu dilindungi termasuk kebebasan berpendapat, pers, dan berkumpul. Yang terakhir, ada pers bebas. Biasanya diiringi dengan sistem ekonomi kapitalis yang menekankan kebebasan pasar. Oke, thank you Alia penjelasannya. Tanpa berlama-lama lagi, gimana kalau kita panggilin narasumber kita yang pastinya mereka udah tahu ya, lebih tahu tentang demokrasi liberal. Halo guys. Di sini sudah ada 4 narasumber kita ya. Sebelum dimulai, boleh dong kenalan dulu. Mungkin dari Putri. Perkenalkan, nama saya Putri. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan namaku Eka. Nah, perkenalkan namaku Bima. Oke, tadi kan kita udah ngejelasin ya tentang pengertian sama ciri-ciri umum dari demokrasi liberal. Nah, sekarang aku nanya dong, jenis-jenis demokrasi liberal yang ada di Indonesia itu apa aja sih? Mungkin bisa dari Putri dulu. Demokrasi liberal ada 3. Yang pertama itu demokrasi liberal de facto. Demokrasi liberal kadang-kadang membentuk pemerintahan de facto. Sementara bentuk-bentuk lain diantaranya misalnya Kanada memiliki monarki, namun pemerintahannya tetap dipegang oleh parlemen yang dipilih secara demokrasi. Nah, yang kedua itu ada representasi proporsional. Sistem pemilihan dengan pluralitas suara memastikan di setiap wilayahnya, yaitu mayoritas dengan pemilihan suara. Jika seseorang independen atau partai politik memiliki suara terbanyak, maka mereka yang akan menduduki perwakilan di setiap wilayah tersebut. Nah, yang ketiga itu ada presidensial dan parlementer. Pemilihan presidensial yaitu secara legislatif atau eksekutif yang secara terpisah. Tetapi parlementer dipilih secara dukungan parlemen, itu pun secara langsung dan tidak langsung. Wah, menarik banget ya pembahasan kali ini. Betul banget, seperti gak sabar deh buat belajar tentang demokrasi liberal. Yang gantian ya, sekarang aku yang tanya ke Putri. Demokrasi liberal yang dianut bangsa Indonesia menggunakan sistem apa sih? Nah, pada masa demokrasi liberal tahun 1945 sampai 1959, sistem pemerintahan Indonesia menganut pemerintahan parlementer, yang dimana presidennya sebagai kepala negara. Sementara itu, kepala pemerintah dipegang oleh demokrasi. Sistem ini sudah diterapkan setelah dikeluarkannya maklumat 3 November 1945 yang mendorong berbagai politik di Indonesia. Masuk banget sama penjelasan Putri. Kita lanjut atau istirahat dulu nih guys? Juga aja nggak sih, soalnya pembahasannya udah mulai asik nih dan menarik ya. Oke,
Kita geser ke Rigan ya. Udah siap belum sama pertanyaan yang kita bakal kasih? Penelitian menurut pengetahuan kamu ya, bagaimana latar belakang demokrasi liberal yang ada Jadi di Indonesia? menurut pengalamanku saya gini, anggota PPKI itu membuat KINP untuk menjadi pemerintahan sementara. Jadi Presiden Soekarno ini mengusulkan untuk menjadikan partai tunggal. Namun gimana ya, Sultan Syahrir tidak setuju gara-gara tidak demokratis gitu. Jadi Muhammad Hatta itu membuat maklumat 3 November 1945 yang menjadikannya partai-partai tersendiri bisa dibuat. Jadi adanya partai partai dari PNI, yaitu dari nasionalis, partai dari Masyumi dari Islam, Parkinto dari Kristen, PNI dari anggota nasionalis berdiri sendiri. Itu membuat pemerintahan liberal untuk dilihat atau dijadikan sekutu lah sebagai blok barat atau diakui oleh blok barat dari anggota NATO tersebut. Oh, jadi latar belakang dari demokrasi liberal itu seperti itu ya. Bagaimana para pendengar sudah mulai banyak ya pengetahuan tentang demokrasi liberal. Nah, kita lanjutin ke narasumber yang satunya. Tadi kan aku sempat jelasin nih, apa sih ciri-ciri umum dari demokrasi liberal. Nah, sekarang kamu yang bagian jelasin dari ciri-ciri yang lebih spesifik nih dari demokrasi liberal. Aduh, kayaknya tidak bingung nih ciri-ciri spesifiknya gimana. Bang nih. Aku jelasin. Nah, ciri-ciri spesifik dari demokrasi liberal itu ada 5. Yang pertama itu adanya kebebasan masyarakat. Nah, di situ yang kedua itu kekuasaan pemerintahan itu terbatas. Yang ketiga, masyarakat itu dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum. Yang keempat itu periode pemilu itu dilaksanakan dalam waktu tertentu. Dan yang terakhir itu yang kelima ada suara mayoritas itu dapat membentuk hukum. Tadi aku akan jelasin yang adanya kebebasan individu. Nah itu pada era demokrasi liberal. Nah itu kan banyak sekali tuh ya, ada partai-partai politik seperti NU, Masyumi, dan partai-partai lainnya itu. Nah itu adalah suatu fasilitas dan mendapatkan kebebasan bagi setiap individu. Lanjut yang kedua. Nah, jadi yang kedua itu kekuasaan pemerintahan itu terbatas. Maksudnya itu ya pada era demokrasi liberal itu kekuasaan pemerintah itu dibatasi, terus dan tidak terpusat pada suatu kelompok tertentu. Nah, hal ini tuh agar keseimbangan kekuasaan dengan pihak-pihak yang lain itu menjadi Lebih terjaga ya. lebih terjaga, sehingga check and balance itu dapat berjalan lebih efektif. Nah, yang ketiga itu masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik. Nah, demokrasi liberal ini di Indonesia sendiri itu ditandai dengan partisipasi terbuka. Nah, itu semua elemen masyarakat itu dapat mengikuti pemilu. Nah, pada tahun 1955 sendiri, itu kan banyak sekali partai-partai politik yang mengikuti pemilu. Contohnya itu seperti PKI, PSI, AJOMA, dan independen yang lain. Nah, Yang keempat nih. yang keempat itu ya proses pemilu dilaksanakan pada waktu tertentu. Nah, dari itu pemilu ini sendiri di demokrasi liberal itu terjadwal dan tentunya rahasia. Nah, kenapa sih banyak partai-partai politik yang pengen ikut pemilu? Nah, itu para partai-partai politik itu
berebut agar bisa mendapatkan satu kursi di pemerintahan. Gitu. Dan terakhir itu suara mayoritas dapat membentuk hukum. Demokrasi liberal itu sendiri itu kan dipimpin oleh Perdana Menteri dari partai politik yang memenangkan pemilu. Dengan kebijakannya sendiri itu berasal dari suara mayoritas parlemen. Namun sayangnya itu ya banyaknya pergantian kabinet itu sendiri itu menyebabkan ketidakstabilan di pemerintahan. Contohnya itu selama 9 tahun ini ada sekitar 7 kali pergantian kabinet. Wow, keren banget ya penjelasan dari Eka. Kita simak terus ya teman-teman. Nah, pada masa demokrasi liberal kan ada kabinet-kabinet yang memerintah di Indonesia ya. Bima, tolong dong sebutin apa aja. Ya, itu ada 7 kabinet yang memerintah. Yang pertama itu ada Kabinet Nasir pada tanggal 6 September tahun 1950 sampai tanggal 22 Maret tahun 1951. Yang kedua ada Kabinet Sukiman itu pada tanggal 27 April tahun 1951 sampai 3 April 1962. Nah, yang ketiga itu ada Kabinet Wilopo itu dimulai pada tanggal 3 April 1952 sampai tanggal 3 Juni 1953. Yang keempat ada Kabinet Ali Satu itu dimulai pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus tahun 1955. Nah, yang kelima itu ada Kabinet Indonesia itu pada tanggal 12 Agustus tahun 1965 sampai dengan tanggal 3 Maret tahun 1956. Kemudian yang keenam itu ada dari Kabinet Ali 92 itu dimulai dari tanggal 20 Maret 1966 sampai tanggal 4 Maret tahun 1957. Yang terakhir ada Kabinet Juanda itu dimulai pada tanggal 9 April tahun 1997 sampai tanggal 5 Juli 1999. Ternyata banyak ya guys kabinet yang memerintah di Indonesia. Nah, benar banget, aku jadi nambah wawasan banget nih tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Gak kerasa ya kita udah masuk di pembahasan yang terakhir. Buat Bima lagi deh, bagaimana sih akhir dari demokrasi liberal dan mengapa demokrasi ini diakhiri? Nah, jadi kegiatan partai lama demokrasi liberal ini tidak hanya mengganggu stabilitas politik, tetapi juga menghambat juga pemerintah akibat pergantian kabinet yang terus-menerus. Nah, jadi untuk program ini Presiden Soekarno itu mengeluarkan konsepsi presiden pada Februari tahun 1997 yang kemudian mengusulkan pembentukan kabinet gotong royong. Hasilnya terbentuklah kabinet karya atau kabinet Juanda. Akan tapi konsep ini tetap berlanjut. Bahkan pada saat pembahasan dasar negara, kemudian Presiden Soekarno itu mengeluarkan diklat presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1999 dan membuarkan beberapa partai dan juga mengakhiri demokrasi liberal ini dengan kabinet Juanda sebagai kabinet terakhir pada masa ini. Wah, ternyata pembahasan di era demokrasi liberal tuh kompleks banget ya teman-teman. Nah, kita sudah di penghujung acara nih. Terima kasih untuk para narasumber kita yang sudah memberikan ilmunya. Semoga wawasan kita bisa bertambah.